Rani Andriani kemudian dibawa ke tempat pemakaman umum untuk dikebumikan. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi pemakaman Rani yang dieksekusi mati dini hari tadi. Rani dimakamkan di samping makam ibu kandungnya seperti yang pernah diamanahkan sebelumnya. Sebelumnya ada wasiat Pak Bapak? Katanya ada wasiat Pak. Ada pesan terakhir? Terakhirnya pengen dikubur di dekat mamahnya. Oh, dekat mamahnya. Ada lagi. Ada pesan yang ada pesan? Enggak ada. Cuma itu aja. Rani Andriani menjadi satu dari 6 terpidana mati yang dieksekusi Minggu dini hari. Rani dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap pada Januari 2015. Keinginan Rani melanjutkan kuliah terganjal permohonan gerasinya yang ditolak Presiden. Gani Aris, Cianjur, Jawa Barat. 6 terpidana mati kasus narkoba dieksekusi di hadapan 12 orang regu tembak pada Minggu dini hari. Putusan eksekusi mati ini sempat memancing reaksi pemerintah dari negara asal para terpidana mati. 2 negara sahabat dikabarkan menarik duta besarnya dari Indonesia. Lalu akankah pemerintah Indonesia bergeming? Apalagi saat ini 10 terpidana mati kasus narkoba tinggal menunggu waktu eksekusi mati. Berikut laporannya. Eksekusi mati terhadap 6 terpidana mati kasus narkoba di Indonesia menjadi bukti ketegasan pemerintah dalam memerangi narkoba. Minggu dini hari tadi, 6 terpidana mati kasus narkoba dihadapkan pada regu tembak Brimob Polri. Keenamnya telah menjalani eksekusi di 2 tempat terpisah. 5 terpidana mati dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kelimanya masing-masing adalah Namaona Denis, laki-laki warga negara Malawi yang berusia 48 tahun, Mario Archer Cardoso Moreira, laki-laki berusia 52 tahun, warga negara Brazil. Daniel Enemo, lelaki berusia 38 tahun, warga negara Nigeria. Serta Ang Kim Sui, alias Kim Ho, alias Ance Tahir, alias Tommy Wijaya, warga negara Belanda berjenis kelamin laki-laki berusia 62 tahun. Dan terakhir, wanita warga negara Indonesia atas nama Rani Andriani, alias Melissa Aprilia. Sementara seorang terpidana mati lainnya yaitu Tran Thi Bich Han, wanita berusia 37 tahun, warga negara Vietnam dieksekusi di Makobrimob Boyolali, Jawa Tengah. Putusan eksekusi mati terhadap ke-6 terpidana berdasarkan pada penolakan gerasi ke-6 terpidana. Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2014 lalu menolak gerasi ke-6 terpidana ini. Pelaksanaan sanksi tegas bagi para penjahat narkoba ini pun tetap menuai pro kontra sampai pada pelaksanaannya. Negara dianggap tidak mengindahkan hak-hak asasi manusia. Kita dalam konstitusi kita di pasal 28 mengatur tentang hak untuk hidup, yang menyatakan bahwa hukuman mati seharusnya tidak lagi menjadi satu bentuk pemidanaan. Kenapa tidak ada satupun orang yang berhak menarik atau menunda dari hak untuk hidup seseorang. Dan itu Perdebatan urgensi pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana narkoba berdasarkan kondisi faktual. Narkoba sudah dianggap sebagai bahaya laten. Badan Narkotika Nasional mencatat rata-rata per hari korban tewas akibat narkoba mencapai 50 orang. Sementara di level global, Organisasi Dunia Penanganan Narkoba dan Kriminal mencatat korban narkoba mencapai 200 juta orang pada tahun 2013. Sebagian besar korban meninggal dunia, termasuk pengguna yang masih dalam usia produktif. Kita tidak pernah akan ada kompromi dengan para pelaku jaringan, sindikat, pengedar, dan bandar kejahatan narkotika ini. Saya berharap masyarakat luas memahami ini. Pelaksanaan hukuman mati bagi para terpidana kasus narkoba ini pun berdampak pada hubungan internasional pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah asal para terpidana mati. 2 duta besar negara sahabat masing-masing Brazil dan Belanda dikabarkan telah menarik 2 duta besarnya dari Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir dalam pesan singkatnya belum memastikan perihal penarikan 2 duta besar negara sahabat itu. Namun pada prinsipnya penarikan duta besar dianggap sebagai hal yang biasa. Tadi kata semua nggak apa-apa. Negara yang 46% narkoba beredar di sini membuat mati bangsa ini. Jadi tarik aja nggak apa-apa, bagus. Kalau mereka tarik bagus. Ntar juga nanti mereka baikkan sama kita kok. Ini gertak sambal doang kok. Ini biasa gertak-gertak dalam dunia diplomatik. Nggak usah terlalu dipikirin. Baguslah Jokowi. Sementara Presiden Joko Widodo sudah memastikan hubungan antara Indonesia dengan negara asal terpidana mati kasus narkoba tetap harmonis.
Putusan eksekusi mati ini telah disampaikan Presiden kepada pemimpin negara asal para terpidana sebagai bentuk penghormatan akan langkah hukum yang diberlakukan di Indonesia. Ya, memang sudah telepon ke saya Raja Willem dari Belanda, kemudian Presiden Brasil, Presiden Denmark juga sudah telepon. Tapi kami sampaikan bahwa eksekusi mati itu oleh pengadilan. Ya, saya kira kita harus menghormati usaha-usaha yang dilakukan oleh negara lain, negara-negaranya. Kita juga sama, kita juga akan berusaha. Pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang alias narkoba di Indonesia masih akan menjadi prioritas bagi negara. Narkoba sudah dianggap sebagai perusak generasi muda bangsa. Pro dan kontra pelaksanaan hukuman mati bagi para penjahat besar kasus narkoba tidak membuat pemerintahan saat ini ragu-ragu dalam menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba. Dalam catatan Kejaksaan Agung, masih terdapat 10 nama terpidana mati kasus narkoba yang menunggu waktu pelaksanaan eksekusi. Sedangkan 58 terpidana kasus narkoba lainnya sudah dijatuhi vonis hukuman seumur hidup. Tim Liputan, Trans 7.